Oke, assalamualaikum teman-teman trader semua, khususnya teman-teman Z Trader Academy ya. Semoga kita semua sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Oke, di video ini aku melanjutkan pembahasan dari series video belajar trading dari nol untuk materi konfirmasi entry dan cara entry. Jadi udah episode kemarin episode 7, sekarang episode 8 video ini gitu ya. Review singkat sebentar. Dari beberapa video yang udah aku buat kemarin, kan kita udah belajar yang namanya market structure gitu ya, market structure, struktur market. Belajar ini untuk tahu apa? Outputnya itu untuk tahu tren gitu ya, tren market, tren bullish atau bearish atau ranging sideways gitu ya. Nah, jadi ini belajar market structure itu fungsinya untuk tahu tren bullish, bearish atau sideways, konsolidasi atau ranging. Oke, setelah market structure kita harus tahu juga area penting ya kan. Kita udah pelajari juga tentang area penting, udah aku buat videonya gitu ya. Basicnya trading ya ini, kita harus tahu market structure, tahu area penting atau key level kita. Untuk apa key level ini ya? Untuk kita mencari peluang entry gitu. Karena kita nggak bisa sembarang entry di zona-zona yang bukan zona-zona penting di market gitu ya. Kalau kita entry sembarangan ya pasti rawan, bukan rawan lagi, tapi sering gagal, sering SL, sering loss gitu ya. Area penting ini ada yang pertama, satu, ada kemarin kita udah jelasin, SNR atau support resisten. Support dan resisten. Oke, kalian kalau masih belum baru nonton video ini, kalian scroll aja gitu ya, cari video tentang key level, tahu dari awal market structure. Kalau bingung ya tonton aja ulang-ulang terus sampai benar-benar paham gitu ya. Dua, SND, supply and demand. Jadi aku di video ini nggak harus bahas lagi dari awal ini ya gitu ya, karena cukup panjang nanti videonya. Aku cuma fokus di konfirmasi entry aja nanti sama cara entry-nya langsung di market gitu ya. Tiga, FVG. 4, OTE. Nah, ini ada kaitannya sama Fibonacci. Apa itu Fibonacci dan cara menggunakan atau memanfaatkan Fibonacci itu udah aku buat juga videonya, tinggal dicari aja. Nah, setelah tahu ini kita nggak lengkap kalau kita nggak tahu konfirmasi entry, karena kita nggak bisa sembarangan entry itu ya. Secara teori support itu tempat atau level harga yang menahan harga, level area yang menahan harga turun lebih lanjut gitu ya. Resisten level yang menahan harga naik lebih lanjut. Tapi apakah kita sell di resisten, buy di support? Jawabannya enggak selalu seperti itu. Ada kecenderungan market kadang tembus ya teman-teman ya, nembusin support. Kita mau buy di support karena teori, oke, teori buy di support kata orang-orang mungkin yang masih cacat informasinya gitu ya, masih kurang lengkap lah. Buy di support akhirnya apa? SL. Kenapa bisa SL? Karena belum ada konfirmasi untuk dia menjadi pembalikan arah lagi gitu ya. Makanya perlu konfirmasi entry. Dan caranya tentu bicara konfirmasi entry ya, kita caranya juga gimana cara memanfaatkannya gitu. Nah, dari konfirmasi ini gitu ya dan cara entry-nya ini gitu ya, lahirlah beberapa metode yang dipakai orang-orang atau dipakai para trader-trader di seluruh dunia. Ada metode momentum candle lah, ada metode chart pattern lah, ada metode breakout, ada metode apa lagi, SMC atau ACT yang aku pakai sekarang, ada metode juga harmonic pattern, seven wonders, 7 candle dan segala macam lah ya.
itu outputnya dari sini semua gitu, dari market structure, area penting, konfirmasi entry, dan cara entry. Bicara cara entry itu macam-macam, orang-orang nggak akan mungkin sama, tiap trader satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Nah, konfirmasi entry di sini ya yang aku pakai gitu ya. Kita kan udah bahas konfirmasi entry. Konfirmasi entry. Nah, ini metodeku nih SMC. Ya, ini ya perlu digarisbawahi. Jadi kalau kalian merasa nggak cocok ya udah jangan tonton gitu ya. Cari metode lain. Pertama, konfirmasi yang dipakai, yang aku sering pakai gitu ya, dan ini win rate-nya tinggi gitu ya, dan sering banget aku profit. Itu bullish engulfing. Engulfing, candlestick engulfing, candle pattern engulfing. Engulfing ada dua ya, bullish engulfing, dan bearish engulfing. Nah, setelah itu ada juga yang namanya Morningstar, dan Evening Star. Nah, untuk yang ini kita bahas di video yang selanjutnya aja, biar nggak kepanjangan gitu ya. Kita fokus yang engulfing aja, karena emang seringan muncul tuh yang engulfing. Oke, engulfing itu contohnya seperti ini teman-teman. Aku download gambarnya tadi. Engulfing, oke. Nah, ini taruh dulu. Sebentar. Oke. Jadi ini yang bullish engulfing ya. Bullish. Yang ini yang bearish engulfing. Jelas ya bedanya ya. Yang pertama, dia ini kan candle ini ya, candle yang merah ini di break oleh candle bullish. Candle yang kedua nge-break candle yang kecil yang bearish ini, yang warna merah ini gitu ya. Makanya ini menandakan momentum kuat untuk dia balik arah dari yang turun menjadi ke naik gitu. Nah, untuk candle yang bearish ya naik dulu nih. Ini naik dulu ya. Nah, setelah masuk zona penting muncul candle kecil, candle bullish terakhir gitu. Setelah itu muncul candle bearish yang ngebreak dari low-nya ini, low candle yang kecilnya ini gitu ya, candle yang pertama itu di break ya dengan volume candle yang besar gitu, volume candle bearish yang besar. Jadi ini potensinya untuk turun. Jadi dia masuk ke zona penting, misalkan masuk zona penting, entah itu resisten atau supply gitu ya, masuk muncul candle, nah engulfing di sini misal muncul, dia potensinya untuk turun lagi gitu ya. Sedangkan kalau yang bullish engulfing itu munculnya di demand atau di ada support gitu ya, demand atau support, dia turun. Nah, setelah di sini muncul candle seperti itu, candle engulfing, baru dia potensinya untuk lanjut naik lebih tinggi gitu ya. Oke, sebentar hapus dulu. Nah, kita bahas cara entry-nya seperti apa. Cara entry model, kita bahas entry model. Kalau kita udah bahas bicara apa namanya, cara entry, kita apa namanya, gambar dulu entry modelnya seperti apa. Kita kan udah belajar market structure tuh, market structure ya, ada market structure bullish, market structure bearish, dan sideways. Nah, untuk market structure bullish dia kan seperti ini. Nah, ini koreksi gitu ya. Terus naik lagi, bikin boss di sini ya, bikin boss. Nah, setelah turun gitu ya, karena ini udah bikin boss di sini gitu ya, mengindikasikan market bisa potensi untuk
lanjut lebih tinggi gitu. Cuma apakah kita akan buy di sini? Ya, jawabannya enggak. Karena market itu akan koreksi dulu, teman-teman. Nggak ada market yang naik sampai kencang langsung 10.000 pip, nggak mungkin gitu ya. Pasti dua arah, naik turun naik turun naik turun naik turun gitu ya. Udah nggak kuat naik, turun lagi, naik lagi kayak gitu. Market selalu seperti itu. Jadi turunnya ini gitu ya, dia turun sini. Nah, kita udah siap sebelumnya gitu. Kita udah identifikasi area-area ini, area penting di sini gitu ya. Area yang di bawah harga yang sekarang itu kita udah cari tahu area pentingnya di sini gitu. Misal di sini ada area FVG gitu ya. Itu kan salah satu zona buat pembalikan arah juga gitu. Nah, kita harus identifikasi dulu setelah dia bikin boss gitu ya. Bikin boss kayak gini. Nah, turunnya itu kita identifikasi di sini apakah ada FVG gitu ya. Misal di sini FVG. Terus setelah FVG di bawahnya ternyata ada lagi, ada order block. Nah, itu zona kuat untuk bikin pembalikan arah gitu. Cuma apakah kita selalu akan buy langsung di sini? Jawabannya enggak kan. Jawabannya kita tunggu konfirmasi. Nah, misal market udah masuk di sini nih, masuk dan ternyata muncul candle engulfing. Kan turun dulu, muncul candle bullish engulfing. Nah, setelah itu muncul candle hijau ya, lebih tinggi. Nah, sekarang kita zoom out ininya. Zoom in ini ke sini ya. Ini ada pentingnya di sini misalkan. Nah, muncul candle seperti itu. Muncul candle bullish engulfing. Bentar. Nah, sekarang cara entry-nya gimana gitu ya? Cara entry-nya kita tandain di sini. Kita tandain dulu di level harga dari high candle yang merah ini ya, kita marking, maksudnya tandain lah gitu ya. Kasih kotak sampai low-nya ini. Ini yang disebut dengan OB. Lalu cara entry seperti apa, Bang? Kita tunggu koreksinya gitu ya. Tunggu market itu balik ke bawah, teman-teman. Ini kan naik dulu nih, misal naik. Nah, setelah dia balik ke bawah, kita bidik di sini nih. Kita entry di sini. Ini level entry kita. Kalau kita entry di sini gitu, SL kita ya tipis gitu. Kita bisa nempatin SL di level ini, di level bawah kotak yang area pentingnya ini gitu. Jadi di sini SL kita. SL-nya 1% gitu ya. 1% dari modal gitu ya. Terus TP-nya kita bisa targetin 1/3. 3%. Jadi kita entry di sini tuh TP-nya di sini, teman-teman. Ini garis TP kita. Karena kalau market potensinya naik gitu ya, dia pasti bikin breakout structure gitu ya. Bikin penembusan ke atas sama seperti yang ini gitu ya. Bikin penembusan ke atas lagi seperti di level yang ini gitu ya. Jadi dia kayak gini nanti. Nah, jadi gitu ya untuk yang bullish. Sekarang kita gambar dulu konsep entry modelnya yang bearish. Kebalikannya kalau yang bearish. Jadi misal market structure-nya lagi downtrend gitu ya. Downtrend kayak gini, turun. Nah, naik koreksi, ternyata turun lagi, bikin boss di sini. Boss. Nah, setelah itu kita udah siap dulu tuh. Kita kan tahu nih market nggak langsung turun ke bawah sini kan, pasti ada koreksi lagi ke atas gitu ya. Nah, kita udah identifikasi di area ini ada area penting, misal FVG di sini. Ini FVG, FVG. Di atas FVG ternyata di sini ada order block. Nah, kita tinggal tunggu tuh masuk ke sini, masuk. Nah, di level ini ternyata muncul candle bearish engulfing, candle bullish pertama, terus di break oleh candle bearish yang lebih gede bodinya gitu ya. Kita zoom in. Ini misal area pentingnya ya. Nah, pertama kan masuk nih engulfing. Candle bullish gitu ya, bullish yang menyentuh level area penting.
Nah, kemudian didorong nih sama candle bearish yang lebih besar bodinya. Jadi kayak gini. Nah, langkah kita itu tinggal marking zona ini gitu ya. Ini disebut OB bearish. Nah, kita tunggu, habis itu kita tunggu market balik lagi. Ini kan masih turun nih. Set. Bikin drama dulu di sini. Nah, masuk lagi ke sini, kita entry di sini. Entry. Nah, SL kita di sini. SL TP kita di level ini. 3%. Nah, ini 1%. Jadi kita bidik kayak gini ya gitu. Itu ya konsepnya ya, temen-temennya. Nggak perlu bingung. Nah, sekarang kita coba masuk ke market real. Penting kita udah paham konsepnya. Aku udah buka ini. Sambil kita juga review entry kita yang minggu-minggu kemarin gitu ya. Nah, ini ya. Ini kita bisa replay nih. Sebentar. Oke, kita masuk dulu. Ini ya, go to chart. Sabar. Oke. Nah, seperti biasa kita identifikasi dulu market structure-nya ya dari H4 sama level-level penting. Kira-kira mana yang menjadi tempat harga dia balik gitu ya. Ini kita pakai garis dulu. Di sini kan resisten nih. Oke, gambar. Setelah itu di bawah sini di level ini kan, nah ini ya banyak penolakan di situ. Di sini kan naik turun gitu ya. Sentuh turun gitu. Terus ini kita identifikasi zona SNR-nya di level ini. Nah, setelah itu mungkin bisa kita ini pakai bantuan trendline dari level ini ya. Sorry. Nah, ini ya tarik. Nah, ini belum belum di break trendline-nya, belum di break. Setelah itu, oh ya yang atas ini ya teman-teman ya. Nah, di level ini ya kita resistennya gambar juga. Oke, setelah itu baru kita turun ke time frame yang lebih kecil ke H1. Nah, kita identifikasi nih market structure di sini. Di level ini ya, bentar. Nah, ini kan turun nih. Koreksi. Turun lagi, koreksi, turun. Dia naik bikin penembusan di sini ya. Ini kan high terakhir ditembus nih. Tembus berarti market udah mulai ganti ke arah bullish dari yang turun ke arah kenaikan di sini. Nah, ini turun koreksi tapi nggak lebih rendah dari low yang sebelumnya gitu. Kalau ke bawah sini itu potensi masih turun, sedangkan ketahan di trendline lanjut naik. Nah, oke, dari ini kita tahu ya. Kita tahu bahwa market structure masih sedang arah bullish gitu ya. Nah, ketika kita tahu seperti itu, langkah selanjutnya apa? Kita cari area-area penting di bawah gitu untuk kita mencari buy-nya. Kita bisa marking di level ini.
Nah, ini banyak rejection di sini, teman-teman. Oke. Kemudian sama di level ini juga. Nah, ini ada demand ya, demand order block. Kita gambar dan di sini ada area SNR yang disebut dengan resistant become support. Kita gambar sama ini juga nih. Ini kan resisten sebelumnya di break. Kemungkinan kalau market turun lagi itu menjadi penghalang. Nah, gitu ya. Setelah itu, ntar ini nggak mampu. Oke, kita turun ke M30. Kalau entry kita nanti di M15 atau M5 gitu ya. Nah, sekarang kita jalanin aja chartnya dulu. Jalanin, kita tunggu responnya marketnya seperti apa. Oke, turun. Oh, dia lanjut naik. Agak lama ya. Speednya. Oke, dia turun. Biarin aja dulu. Belum masuk zona yang kita inginkan. Nah, oke, di sini teman-teman perhatikan. Ya, perhatikan di sini. Ini sebenarnya membentuk pola apa namanya? Pattern bearish gitu ya. Pattern bearish di sini. Bearish penan. Dia nggak mampu break body ya kan di sini. Kita perhatikan di sini. Dia kan seharusnya break. Kalau dia kuat naik, dia harus break body. Nah, di sini cuma swap ya. Terus muncul kalau kita buka H1 ini ada bearish engulfing sebenarnya. Kurang kelihatan, coba M30. M15 nih teman-teman. Perhatikan di sini. Ini bearish engulfing. Ya, ini bearish engulfing. Jadi kita tandain aja nih. Perkara diambil atau enggak kita tunggu nanti masuknya lagi. Tunggu market balik ke area ini. Oke. Ini enggak kuat. Iya kalau di M15 emang break cuma kurang valid. Nah, ini kan kita punya support nih di sini nih. Ini kan banyak rejection ya di bawah sini ya. Nah, kita marking aja. So, gitu ya. Kita tunggu, kita dalam posisi seperti ini gitu ya. Karena perhatikan di sini. Perhatikan di ini, teman-teman. Bentar ya, bentar. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini kan kuat nih, udah candle bearish ya, bodinya besar. Yang kedua juga besar. Terus di sini bullishnya naiknya tuh cuma pelan-pelan pelan-pelan dibanting lagi sama candle bearish yang volumenya besar gitu ya. Jadi kekuatan sellernya itu udah lebih kuat daripada buyer. Yang di sini kan dia buyer menguasai ini. Nah, setelah masuk ke sini dia turun kenceng gitu. Nah, di sini mulai ngerem. Habis itu dia kedorong lagi karena dia masuk ke area ini nih. Area OB nih. Ini ada OB. Ini kan OB nih. Tuh. Nah, sekarang view kita mau cari sell. Kita langsung buy stop aja gitu ya. Sorry, sell stop. Bentar. Kita pakai ini. Nah, kita mau sell di sini, teman-teman. Stop lossnya eh, di level ini, high terakhir. TP ambil 1/3 sampai sini. 1/2,5 lah. Kita jalanin. Tembus tuh tembus. Ya, sampai sini. Oke. Udah profit gitu ya. Tembus. Nah, bentar.
kita masuk ke time frame yang lebih besar. Jadi kayak gitu ya teman-teman, main time frame gitu ya kalau SMC tuh. Sedikit agak bingung emang. Yang ini udah berhasil sesuai harapan kita ya turun. Nah, setelah ini kita perhatikan lagi. Di level-level ini kan ada candle yang eh, aku udah bahas ya. Drop base drop, rally base rally di materi supply and demand gitu ya. Macam-macam supply and demand. Nah, sekarang kita marking di sini teman-teman. Marking di level ini. Nah, ini ada order block nih. Ada drop base drop gitu ya. Zona drop base drop. Setelah itu ini juga. Jadi ini berpotensi untuk mantulin harga lagi gitu, teman-teman ya. Tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Oke, lanjut. Kenceng. Di sini. Nah, ini ya, perhatikan ya teman-teman ya. Ini kan udah masuk zona pentingnya nih. Ini kan zona penting drop base drop. Muncul engulfing. Jadi kita marking lagi engulfingnya ini. Kita hapus aja yang udah selesai ya. Yang ini juga biar gak keganggu layarnya, gak terlalu penuh. Sorry. Nah, ini ya. Ini kita coba kasih warna lain. Oke. Sekarang kita mau sell di situ, teman-teman. Kita mau pasang posisi sell di sini. Sell, 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 sell. Nah, SL kita di atasnya dikit aja. TP-nya ambil 1/3 atau 1/4. 4,5 mungkin ya. Berbanding nah, sampai low terakhir. Low terakhirnya kan ini. Ya, sampai sini lah. Nah, sekarang kita coba ke M15. Oke, perhatikan apakah entry kita akan keambil di level ini ya, di level ini. Coba kita play. Apakah sesuai dengan harapan kita? Oh, bener teman-teman. Cuma entry kita terlalu tinggi. Yang penting udah masuk zona ini ya, masuk zona order blocknya ini. Perkara entry-nya bisa agak ke atas atau di bawah. Itu tergantung nanti. Kita respon market di real itu beda sama market nge-replay kayak ini. Lebih susah market nge-replay kayak gini teman-teman. Karena udah langsung jalan terus gitu ya. Beda kalau market real kan bisa kita cek di time frame M5, M1 gitu. Tunggu gerakan-gerakan pembalikannya gitu. Intinya yang penting kita tahu bahwa ketika ada bearish kayak gini, bearish engulfing, dia potensinya mantulin harga ke bawah lagi gitu ya. Jadi ini salah satu contoh tadi bearish engulfing. Entry kita kurang pas di sini. Tapi ya berhasil juga lah gitu ya. Teorinya berhasil. Oke, lanjut. Dia mantul lagi naik. Nah, sambil oh ya di bawah kita ini kan posisinya lagi tren bullish ya. Kita cuma memanfaatkan pergerakan koreksinya ini gitu buat ngebidik sellnya. Pergerakan buy-nya kita juga pantau untuk dia cari kenaikan lagi gitu ya. Kita play aja dulu. Nah, ini teman-teman. Antrian kita yang tadi ke hit. Masuk ke sini dia naik lagi nih. Yang ini ya tadi ya. Kita kan sell di sini. Sell di sini. SL kita di level ini. Keambil ya. Ini. Oke, kita jalanin aja dulu catnya. Pelan-pelan kita cari konfirmasi lagi, engulfing lagi. Tunggu di sini. Apakah dia muncul engulfing lagi? Kalau muncul engulfing lagi, kita pelan-pelan dulu. Kita bisa entry sell. Nih, ini ya teman-teman ya. Ini ya. Cuma agak kecil nih di sini. Perhatikan di sini. Nah, ini udah kritis nih. Kita langsung bisa sell di sini. Ini ada OB nih teman. Ini kan engulfing ya kan. M15 nih. Cuma agak kecil. Ya ada emang kecil kayak gini, ada emang contohnya besar kayak gini. Nah, sebenarnya tadi nih di sini nih. Ini kan order block yang M30 tadi gitu ya. Bearish engulfing ini keambil dan
Di M15 ini muncul lagi teman-teman, muncul engulfing lagi. Perhatikan di sini. Ya, ini kan engulfing lagi. Nah, dia di retest. Market setelah muncul engulfing kan turun dulu. Nah, naik lagi. Perhatikan candle yang hijau nih. Habis itu dia turun. Coba turun ke M5 gitu biar lebih jelas. Nah, ini ya. Jadi kita bisa entry di sini. Entry di OP-nya ini. TP di bawah. SL kita dikit aja di atasnya high-nya ini gitu. Di sekitar situ entry. TP-nya di mana? TP-nya di low terakhir. Low terakhirnya mana? Ini kan low terakhir. Nah, itu. Baru kita tempatin TP di sini. Dapat profit. Berapa pip? 400-an pip. Gitu. Terus yang ini kita bisa entry nih teman-teman. Kita entry di ini. Karena engulfingnya udah di retest nih. Di M15 di retest. Harusnya kita tadi udah pasang entry di sini. Ini kan zona ini masih kuat gitu ya. Kita hapus aja yang ini. Nah, zona ini masih kuat. Dia gak apa ya? Nggak bisa dijebol masih sama harga gitu ya. Jadi potensinya dia masih turun. TP-nya di mana? TP-nya ambil aja sampai nah ini. Ini kan ada ini ya, level-level support di sini nih, teman-teman. Nah, di sini ya. Banyak nih kesentuh, tolak ini kan, kesentuh, nolak, kesentuh, nolak, kesentuh, nolak gitu. Jadi itu area penting juga gitu buat tempatin TP di sini. Coba ya jalanin ya. Berhasil nggak nih? Tuh, berhasil teman-teman, berhasil. TP ya. TP. Nah, ini contohnya entriannya. Ini contoh yang bearish masih, belum contoh yang bullish. Oke, jalanin dulu. Lanjut, lanjut, lanjut. Sampai mana dia? Oh, di sini teman-teman. Di sini dia ini kan udah berhasil nih. Nah, ini kan masih posisi bullish ya. Sebenarnya di time frame besarnya ini posisinya bullish. Itu kan ceritanya kan bullish nih Mas ini market. Cuma marketnya masih turun koreksi gitu ya. Untuk dia lanjut naik lebih tinggi lagi gitu. Jadi ceritanya gitu kan. Nah, di sini sekarang kita perhatikan. Ini udah telat sebenarnya teman-teman. Nah, di level bawah ini ada order block kan di sini nih. Ada. Nah, ini order block nih. Ya, kita hapus aja dulu yang ini biar nggak menghalangi. Tuh. Nah, masuk order block itu kan muncul engulfing. Mana engulfingnya? Ini engulfingnya. Engulfing bullish. Tweng. Nah, ini ya kasih warna yang beda. Kasih warna apa ya? Hijau. Kasih warna abu-abu. Abu-abu. Oke, jelas ya teman-temannya. Ini udah telat ya karena di replaynya tadi kenceng. Ini kan masuk ke sini nih, naik, ping gitu ya. Ini dan ini kita entry kemarin di sini ya. Yang di sini kita entry juga di sini. Yang pas momentum ini kita entry buy di sini. Kita bisa TP di hack terakhir. Ini ya sampai sini. Stop lossnya di sini. Coba teman-teman kita jalanin chartnya. Ping tuh tembus. Tembus profit ya udah buy itu boleh engulfing kita udah ini bukan ini ya ini kalau teman-teman cek di grup dan kalian kalau ingat ini hari apa hari Rabu tanggal 3 Desember itu kita buy di sini teman-teman sore siang ya iya jam setengah 11 hari Rabu pokoknya kita dapat di situ. Nah setelah ini gitu ya ini kan di break. Nah cuma dia ngerespon posisi yang ini order block yang ini ya teman-teman ya yang tadi ya yang di atasnya drop zona drop base drop dan kita cek di M5 apakah dia nampakkan bearish engulfing. Oh ini sekarang dia ini teman-teman nah ini engulfingnya bearish di sini ya
kita bisa tunggu sell di situ, tunggu market balik ke area ini kuat nih, karena dia habis naik harusnya nggak turun kenceng seperti ini gitu ya. Kalau dia masih kuat untuk naik lebih tinggi, dia koreksi dikit ke sini baru dia naik tembusin level ini lagi. Dan ternyata marketnya nggak tembus, malah kedorong lagi ke bawah. Dan di sini muncul engulfing. Jadi kita bisa tunggu sell di sini. Kita bisa entry sell di sini. Salah. Sell di sini kalau market balik, SL kita di sini, TP-nya ambil di kotak ini ya. Zona penting ini. Takut mantul lagi. Sinilah ceritanya. Coba kita jalanin chartnya. Oh, berhasil. Nah, ini ya. Tadi kan koreksi nih. Nah, sampai ke bawah. Tembus. Tembus nggak ya? Hmm, harusnya TP di sini, teman-teman. Ya, karena kita agak apa ya? Agak kurang ini, agak sembarangan lah nempatin ininya ya. Karena kita cuma latihan aja di sini gitu ya. Nah, habis itu kita hapus aja dulu ini. Berhasil lah. Udah berapa kali nih entry kita berhasil nih. Pakai engulfing kayak itu. Udah biarin. Oh, ternyata tembus. Tembus ke bawah. Kita coba buka M30. Nah, M30 kita tunggu di, nah ini kan dia masuk ke zona-zona bawah sini ya. Untuk dia mantul ke atas lagi. Jadi kita udah bisa hapus. Ini belum, ini jangan dulu. Ini masih kuat, ini juga. Jadi kita masuk area itu bisa kita tunggu potensi untuk turun. Kita cek M15. Kita juga bisa gambar trendline teman-teman. Ini trendline-nya. Nah, kalau di breakout, jadi kita bisa lah cari peluang buy kalau koreksi lagi, kalau ada engulfing gitu ya. Pokoknya ketika breakout ini momentum marketnya itu kuat untuk naik lebih tinggi, gitu kan ceritanya. Nah, break. Eh, nah, ini tadi teman-teman, perhatikan ada yang nggak, ada yang nggak. Nah, dia kan break nih, dia break di sini nih, ya kan? Break nih, swing, dia kan udah mantul dari sini, dari zona demand yang bawah dia mantul kenceng ke atas, sampai dia break di sini, break turunnya lagi, sini kan ada support nih. Bentar, hapus dulu, kita marking. Nah, ini kan zona penting juga nih, zona penting yang ini kan yang di bawah demand. Nah, setelah ini kan dia masuk ke sini kan ada support nih. Setelah masuk ke area ini muncul engulfing lagi. Mana engulfingnya? Ini engulfingnya. Ini engulfingnya teman-teman. Perhatikan dan di retest ya, di retest. Setelah di retest naik. Kalau di replay kayak gini malah agak ribet. Tapi kalau kata orang-orang katanya replay doang jagonya, nggak market real lah. Market real ya bisa masuk ke grup kalau mau tahu gitu ya, history trade kita seperti apa gitu kan. Sebenarnya lebih gampang ngelihat market real gitu ya, karena pergerakannya kan kita bisa ubah nih. Buka, ini kan masih gerak market gitu ya, nggak yang langsung kenceng jalan. Ini kan market udah jadi jalannya kenceng gitu ya. Nah ini ya, kita bisa buy di sini teman-teman. Ini kan engulfing nih, muncul di area support, ada engulfing. TP kita bisa di sini atau TP1 di situ ya gitu ya, atau TP2 di sini. Gitu, di level ini nih, di level yang ini. Nah, di level itu kurang lebih di sini. Oke, coba play. Terus TP ya, berhasil lah. Habis itu bentar, pelan-pelan dulu. Ini kita hapus dulu. Pelan-pelan, jadi marketnya udah shifting ya, udah naik ya teman-teman. Tinggal nunggu apakah dia koreksi lagi atau lanjut naik lebih tinggi gitu ya. Play. Sebentar, kita coba masuk ke M30. Oke, biarin aja dulu, jalan, 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 jalan.
Nah, di sini teman-teman, ini telat ya kita ya. Kita sebenarnya bisa pakai Vibo nih di level ini. Ini kan udah break trendline, jadi momentumnya udah naik nih, udah naik. Kita pakai Fibonacci gitu ya, untuk tahu OTE-nya. OTE-nya tuh di area 618. Nah, di sini ya. Area 618 ini sampai bawah, sampai 86. Nah, jadi kita marking di situ. Terus perhatikan di sini ada engulfing lagi, teman-teman. Nah, ini kan engulfing nih. Engulfing di retest bisa kita buy di sini. Ini kan retest nih, naik dulu engulfing, terus ada candle merah yang turun, ngambil masuk ke OB-nya. Ini kebalik. Baru kita buy di level ini. SL di sini, TP di hack terakhir. Berhasil gitu ya. Tuh. Terus bentar, ini pelan-pelan kita identifikasi lagi apakah ini dijebol gitu ya. Ini kuat masih dari kemarin, masih market belum jebol level ini gitu ya. Tinggal nunggu. Tunggu. Oh, ternyata berhasil dijebol. Oke, tunggu. Pelan-pelan nyampe sini. Oh, dia nggak kuat nih teman-teman. Nih, kita hapus aja dulu ya yang ini ya. Intinya udah dijebol lah, berarti udah kuat naiknya. Cuma dia turun lagi karena apa ya? Karena perhatikan levelnya ini. Yang pertama kita marking. Nah, ini ya, ini kan belum keambil nih. Masih fresh gitu ya. Nggak ada harga yang masuk ke level ini masih. Baru ini masuk jebol ke bawah. Kita hapus aja dulu yang ini. Nah, sebenarnya kita bisa nge-sell lagi di sini, teman-teman. Ini kan muncul engulfing lagi nih. Cuma dia nggak dites. Ketika nggak dites ya udah kita main aman aja gitu ya. Dan ini kalau nggak salah ini sesi US. Sesi US. Oh, ini waktunya agak beda nih. Sebenarnya ini sesi aku ingat banget ini ya. Kita habis buy profit yang di sini gitu ya. Terus terbang, tiba-tiba malam udah TP drop ya. Karena masuk zona engulfing yang M15 itu keambil dan di sini muncul engulfing lagi. Jadi kuat. Nah, ini kalau case yang kayak gini, teman-teman, kita nggak perlu nunggu pullback-nya gitu. Langsung bisa kita sell di sini. Habis closing candle bisa sell. Cuma SL-nya agak lebar. Jadi SL-nya harus di atas ini. TP-nya sampai ambil 1/3. 1/3 sampai sini berarti. Bentar. Oke, jalanin. Nah, di sini udah mulai masuk zona penting yang bawah ya, teman-teman ya. Makanya dia mantul-mantul lagi. Kan ada engulfing di sini. Nah, udah kita hapus aja. Yang penting ini udah anggaplah profit gitu ya kan 1/2. Terus oke, biarin aja dulu. Ntar kita coba buka ke time frame yang lebih besar biar kita bisa apa ya namanya. Oh, ini masih belum ini teman-teman. Masih belum di break. Masih kayak kuat gitu ya zona ini. Perhatikan. Nah, zona resisten tengah-tengah. Udah kita jalanin dulu. Kita nunggu engulfing lagi di situ. Oke. Nah, di sini engulfing. Nah, ini ya teman-teman ya. Di level ini kan level penting nih. Dia belum jebol-jebol nih sama harga nih. Ada kita kecilin aja. Di sini ada sorry, biarin aja yang ini. Nah, untuk yang ini ada zona drop base drop nih, teman-teman. Perhatikan nih. Ya kan? Itu kan zona drop base drop tuh. Kita kasih warna beda. Nah, sekarang di H1 ini ya muncul bearish engulfing. Ini bearish engulfingnya. Kita kasih abu-abu. Nah, kita boleh entry sekarang, teman-teman.
karena dia udah turun terus retest lagi. Kita entry di sini. Kita entry sell di sini. Entry sell SL di sini. TP ambil 1/3. Coba play. Bener. Ya, berhasil. Terbukti lagi. Metodenya benar-benar win rate-nya tinggi, teman-teman. Masih belum SL kita di sini ya. Di history trade yang apa nah, periode yang ini gitu ya. Dengan cara entry seperti itu, engulfing di area-area penting muncul engulfing, kita tunggu gitu ya. Ini TP lagi nih. Sekarang tunggu apakah dia lanjut turun atau dia udah mulai pergerakan bullishnya. Kita hapus aja yang ini. Oke, ke M30 aja. Oh, bentar, ini lagi teman-teman. Ini kebentuk bearish flag sebenarnya ya. Nah, di sini ini kan ini ya. Ini kan support dijebol ya, support dijebol. Nah, jebol support, market ketahan. Jebol support, market di sini ketahan, nggak mampu naik lebih tinggi dan muncul engulfing. Ya, teman-teman ya. Kita tadi fokus buka H1, nggak fokus yang time frame yang kecil. Nah, ini engulfing sebenarnya. Cuma agak lewat dikit ininya, koreksinya. Tapi kita bisa nge-sell di sini, teman-teman. Kita nge-sell di situ. Sell, ambil TP di low terakhirnya. Sini. Udah berhasil juga ya. Cuma kita tadi nggak notice di situ. Ya udahlah. Biarin aja. Oh, oke. Nah, ini udah di break ya. Dia masuk dimensi ini nggak kuat turun. Itu ya, dia respon market yang apa namanya? Zona pentingnya itu nggak kuat, jebol, dan kita bisa gambar trendline di sini, teman-teman. Trendline di break ya. Ping, oke. Trendline di break, terus di sini udah ada COCH, ya kan? Kenapa kita nggak nge-buy di sini? Karena kita nggak melihat konfirmasi di situ. Kalau kita bisa melihat konfirmasinya, kita bisa masuk, gak apa-apa gitu ya. Gak ada bullish engulfing di situ, jadi ya udah, daripada kita loss gitu ya, mending nggak usah entry. Tunggu momentum yang baru gitu. Oke, terus ini kan COCH nih teman-teman, di break nih COCH. Oke, jadi potensi marketnya itu dia masuk ke sini gitu ya, entah dia bisa jebol atau enggak gitu. Kalau dia bisa jebol zona yang menahan harga di sini, dia lanjut naik. Kalau enggak, dia koreksi ke level-level ini, level apa namanya, trendline ini gitu ya, baru dia bisa mantul lebih tinggi gitu. Cerita alur marketnya seperti itu ya, bias marketnya seperti itu. Jadi kita menggunakan market structure untuk tahu bias marketnya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita tunggu nih respon di atas. Apakah ada potensi pembalikan ke bawah lagi gitu ya. Oke, oh, tuh telat teman-teman. Di sini sebenarnya kita bisa marking nih. Bener kan tadi kita kan udah gambar panah yang ini ya. Yang ini, yang panah tadi. Nah, kayak gitu. Pas ya. Sama seperti panah. Nah, di sini ada ini ya, teman, order block. Dia masuk order block, market masuk order block. Kita udah ketinggalan, jadi kita tunggu aja. Kalau dia balik lagi ke level ini, kita bisa buy. Kita bisa buy di level ini. Kita tunggu aja dia baliknya. SL kita di level ini, gitu ya. TP ambil di atas ini. Tunggu. Turun, naik. Tunggu aja. Nggak diambil ya teman-teman. Kita coba cek time frame yang lebih besar.
Oke, di sini perhatikan teman-teman, ada bearish engulfing lagi ya di sini ya. Nah, di situ kan engulfing, kita bisa sell. Kalau dia balik marketnya, kita bisa sell. TP kita di sini. Keambil ya, keambil ya. Keambil. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Berhasil nggak? Ah, berhasil teman-teman. Cari metode yang gimana lagi coba? Ini udah berkali-kali ya, sesuai ya. Ada engulfing, retest, masuk. Nah, entrian yang kita yang bawah keambil juga. Ini hapus saja. Yang ini ya, yang bawah ini ya. Tuh. Di zona order block. Sebentar, selain order block, di situ juga ada FVG. Nah, ini FVG. FVG H1 dan di H1 juga ada penampakan order block. Ini ya, teman-teman ya. Market ngambil order block yang ini, yang lebih bawah. SL kita cukup lebar jadi nggak kena. Ini hapus aja dulu. Udah jalanin dulu, jalanin, tunggu. Nah, ini udah bikin CH lagi, teman-teman. Kita market udah break level ini ya. Level yang abu-abu yang ini tengah, yang penting ini. Yang udah reject berkali-kali dia dijebol udah ya. Nah, sekarang kita nunggu market koreksi lagi buat kita ambil buy. Yang ini masih penting. Oke, tunggu aja. Nah, kita kalau nunggu kayak gini, kita turun ke time frame yang lebih kecil. Sebenarnya kita juga bisa pakai indikator, teman-teman. Indikator RSI. Buat tahu divergent gitu ya. Kok yang ini? Hapus. Bukan yang itu indikator. Bentar. Relativitas. Nah, ini sering aku pakai juga, teman-teman. Selain engulfing gitu ya. Di sini kan dia bikin ini kan high-nya di break kan. Nah, sedangkan di indikator gitu ya. Nggak kelihatan di sini. Ntar kita coba cari dulu dia reject di level apa. Dia reject di level ini ya, teman-teman ya. Ini off zona order block ini masih belum keambil, jadi potensi dia bikin pembalikan lagi. Kita tarik aja ke kanan, tunggu market masuk ke level itu lagi gitu ya. Yang penting ini ada indikasi divergent RSI. Tadi mana indikatornya? Strength index. Loh, kok sampai 2? Hapusnya gimana ini? Oke. Nah, kalau divergent seperti itu lebih valid di M5 atau M15 ya, teman-teman. Tinggal nunggu nih. Tinggal nunggu masuk ke sini. Ini kan ada supply tadi ya. Sorry, order block bearish engulfing. Nah, yang ini ya, ini belum keambil kan. Ini kasusnya sama seperti yang di sini. Dia kan belum keambil nih di sini. Belum ada harga yang masuk ke situ, terus masuk yang ini turun gitu ya. Jadi sama nih, kurang lebih sama. Tinggal nunggu aja. Jadi kita bisa ancang-ancang sell di sini. Sell di level ini. Sell kita di atas ini, TP-nya ambil 1/3. TP-nya jangan jauh-jauh karena ini potensi market udah bullish gitu ya. Kita tinggal nunggu area penting di sini. SBR, RBS, order block. Nah, tinggal nunggu masuk ke area ini buat kita bidik naiknya lagi. Jadi potensinya seperti ini, turun baru dia naik lagi. Itu ya. Nah, sekarang kita coba play. Oh sorry, RSI-nya kita tambah salah satu yang aku pakai juga, Awesome Oscillator. Kalau nggak ada muncul di, nah yang ini nggak muncul nih,
kita ini aja hilangin. Biasanya aku pakai dua ini teman-teman, tinggal aku cari tuh mana yang muncul. Kalau di awesome oscillator muncul ya udah kita pakai aja, yakin aja, karena ini sama juga gitu, menunjukkan pembalikan tren gitu ya. Di sini dia turun teman-teman, high-nya turun gitu ya. Nah yang RS kok nggak bisa ke bawah, ntar. Nah di sini dia turun ya, lemah gitu ya, volume kenaikannya lemah gitu, dia malah ke apa namanya, ke bawah gitu, sedangkan di market naik. Nah ini yang disebut dengan fake out dari resistennya ini gitu ya. Dia kan ngebreak high-nya. Kalau orang yang nggak paham mengira dia masih lanjut lebih tinggi gitu, sedangkan di sini udah ada order block supply, order block bearish engulfing, jadi kita tunggu play aja. Nah ini teman-teman, ini keambil sebenarnya. Nah masuk kurang pas tadi naruhnya, stop dulu. Nah ini ya TP, kita TP. Nah setelah itu ini kan udah masuk nih teman-teman, ini hapus saja. Nah ini kita masuk ke M30, ini udah berhasil, hapus aja. Nah di sini teman-teman, di sini kan udah masuk area koreksinya ya, pakai Fibo area, kita tahu kalau pakai Fibo area OTE-nya di situ ya, di 618. Nah di area ini ya. Nah kita tunggu aja. Dan sebenarnya di sini aku udah melihat konfirmasi candle bullish engulfing di M30 ini ya. Ini ya teman-teman ya. Oke. Kasih warna yang beda. Nah, intinya yang ini yang bullish engulfing. Ini aku mau kasih. Yang ini tetap abu-abu, bentar ya. Oke, kita bisa buy di sini teman-teman. Tunggu marketnya masuk ke level ini. Koreksi ke sini. SL kita di bawah kotak abu-abunya. TP-nya sampai mana? Ya high terakhir buy side liquidity. Itu ya. Play. Ambil gak? Ambil gak? Keambil ya teman-teman ya. Ping, ping. Nah, di situ muncul engulfing lagi. Ini engulfing yang kedua nih. Jadi ini ya. Jadi kuat udah. Dua engulfing muncul di key level. Twing, twing. Nah, TP kita. Nah, ini kayaknya market masih lanjut nih. Tuh. Nah, terbang ya di sini ya, profit kita. Terus nah ini engulfing lagi teman-teman, cuma nggak di retest, jadi ya udahlah, kita nggak dapat momentum naiknya lebih kuat nih. Nah ini engulfing nggak di retest, harusnya kan kita mau entry ketika dia balik lagi ke bawah, balik ke sini terus naik lebih tinggi. Jadi kayak gini contohnya, nah balik ke sini, nah naik lebih tinggi, itu baru kita lebih yakin entry-nya dan resikonya lebih kecil. Kalau kita kejar naiknya agak bahaya. Oke, kayaknya udah ya teman-teman, udah di situ apa namanya, udah 1 jam juga waktunya. Nah di level ini teman-teman, kita cari nih di atas area-area drop base dropnya gitu ya, yang potensi bisa membalikkan harga. Ini kan market yang tiba-tiba drop kencang di sini kan pasti ada zona-zona penting di sini. Nah ini ya salah satunya ya, ini nih, level ini kan order block nih, tinggal kita nah sama yang atasnya ini teman-teman. Oke, di situ ya. Kita tunggu market masuk situ. Karena di situ lihat di H4 ini ya. Tuh, dia kan oh ya, kurang tinggi.
Nah, dia kuat tuh, supply-nya kuat. Jadi potensi dia bakal dorong lagi ke bawah marketnya. Nah, di sini kita bisa pakai ada engulfing nggak? Nggak ada. Kita coba cek. Nah, sebenarnya ini potensi engulfing, cuma kurang bagus. Ini potensi engulfing sebenarnya. Itu potensi engulfing sebenarnya. Kurang bagus. Nah, ketika agak bingung kayak gini untuk menentukan keputusan, kita cek indikatornya RSI, sama awesome oscillator. Nah, di situ kelihatan ya, kelihatan marketnya di RSI-nya turun, di indikatornya turun. Sedangkan di market masih tembusin high-nya. Awesome. Nah, oke. Oh, ini market hari Jumat kemarin ya, teman-teman ya. Aku sell di sini. Iya, bener. Market yang kemarin. Lihat di sini, teman-teman. Dia naik nih di sini. Oke, sedangkan di indikatornya udah pelemahan. Untuk RSI kadang salah satunya muncul gitu ya. Kalau nggak di RSI nggak terlalu kelihatan, coba cek awesome oscillator. Kalau awesome oscillator nggak terlalu kelihatan, cek RSI. Yang penting salah satu indikator ini udah muncul gitu ya, divergent, bisa kita yakin untuk entry. Apalagi dua-duanya muncul nih, ini dua-duanya muncul kan. Yang ini juga sama nih, penurunan yang ini. Nah, lihat, jadi kita yakin untuk ngambil sell di sini. SL kita agak naikin dikit. TP kita di mana nih? Kita coba cek N30. Kita bisa TP di sini di level ini kan ada resisten become support. Jadi kita bisa sell TP-nya di situ. SL kita di atas dikit ya. Running-kan. Junam teman-teman. Junam guys, Junam. Itu ya. Oke. Udah itu aja ilmu yang bisa aku ajarin. Nggak ada lagi kayaknya. Apa namanya? Coba cek di sini. Gak ada lagi yang mungkin bisa aku sampaikan. Ya udah semuanya udah aku buka teknik entryku seperti itu gitu ya. Yang aku ngesel kemarin mana ya? Coba cek di diskusi teman-teman. Biar nggak bacot doang gitu. Cuma ngomong market udah di. Oh ini. Nah, itu ya. Itu ya sebelum drop kenceng ya. Udah aku tuh bukan tanpa alasan di sini masih bearish divergent dan price masuk OBM 30. Jadi kita bisa sell. Gitu, teman-teman. Oke, itu aja ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Videonya agak panjang, 1 jam, jadi tontonnya bisa diulang-ulang ya sampai paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.